يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'maillah wala haula wala quwwata illa billah. Atas limpahan berkah dan rahmat Allah, atas inayah, hidayah dan taufik Allah, kita bisa dipertemukan kembali dalam acara Daras Ramadan. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Pada perjumpaan kali ini saya akan menyampaikan judul Larangan Agama Terhadap Perilaku Seksual yang Menyimpang. Masalah penyimpangan seksual, yakni lesbian, gay, biseksual, dan transgender, sedang dalam perdebatan yang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Mulai dari media cetak dan elektronik, ada dari kalangan tokoh Islam sendiri yang memperbolehkan homo dan lesbi, dengan dasar bahwa tidak ada perbedaan antar homo dan bukan homo, dan tidak ada perbedaan antar lesbi dan bukan lesbi. Menurut mereka, bahwa manusia cuma bisa berlomba berbuat amal kebajikan sesuai perintah Tuhan. Hadirin hadirat sidang Ramadan rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa seseorang homo atau lesbi, sebagaimana manusia lainnya, sangat berpotensi menjadi orang yang saleh atau takwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan, yakni syirik, meyakini kerasulan Muhammad SAW, serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, dan peduli kepada lingkungannya. Bahkan menurutnya, yakni tokoh-tokoh Islam yang tadi di atas dibicarakan, menarik sekali pembacaan ayat-ayat Al-Quran soal hidup berpasangan ini, seperti Quran Surah Ar-Rum ayat 21, Quran Surah Al-Zariyat ayat ke-49, dan Quran Surah Yasin ayat yang ke-36. Di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender menurut mereka. Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo dan bisa juga lesbi. Sekarang ini, di Indonesia semakin liberal. Orang-orang homo dan lesbi semakin giat mengekspos perbuatannya secara terbuka, bahkan berusaha mencari legitimasi dalil dari Al-Quran, memelintir maknanya dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan masalah yang ada. Padahal ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Hal ini disebabkan karena mereka hanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan agama, belum banyak membaca tafsir dan hadis, tidak mengetahui usul fikih dan sarana-sarana ijtihad yang lainnya, sehingga menurut mereka tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk melakukan homoseksual dan lesbian, sehingga menurut mereka bahwa pelarangan terhadap LGBT adalah pelarangan terhadap HAM. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hidang daras Ramadan rahimakumullah, berkenaan dengan masalah ini, maka saya akan mencoba untuk
membacakan ayat-ayat Al-Quran suci serta hadis-hadis suci junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW mengenai ancaman terhadap penyimpangan seksual menurut hukum agama dan syariat Islam. Baik, bagaimanakah menurut Al-Quran ancaman tentang hal ini? Yang pertama, Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5, yang ke-6, dan yang ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, bagaimanakah pandangan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengenai larangan, utamanya laki-laki yang menyerupai wanita? Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbu hina minar rijali bin nisa'i wal mutasabihati minan nisa'i bir rijali. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Bagaimanakah menurut Al-Quran larangan hubungan seksual sesama jenis atau homoseksual? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihah, yakni amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat di semesta alam ini. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-80 dan 81. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Kemudian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam terhadap perbuatan pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'atul mar'ah fatan'ataha li jaujiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah wanita bersentuhan kulit dalam satu busana dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu sebagai suaminya yang seolah sedang melihatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian
Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersabda, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulu rajula fahuma zaniyan wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyan. Rawahul Baihaqi. Artinya, dari Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya juga berzina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Dari kedua hadis ini cukup jelas sekali bahwasannya pelampiasan seksual yang menyimpang, laki-laki kepada laki-laki dan wanita kepada wanita, yang laki-laki kepada laki yang disebut dengan homoseksual, dan perempuan kepada perempuan disebut dengan istilah lesbian, ternyata oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sangat-sangat dikecam, dan itu dihukumi sebagai orang yang sedang berzina. Tadi di dalam Al-Quran juga cukup jelas bahwasanya ini adalah perbuatan yang dilakukan di zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mengecam perbuatan yang dikatakan perbuatan yang fasyihat atau sangat keji itu. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat mengecam tentang perbuatan sodomi. Hal mana sodomi itu juga adalah perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan seksual normal pada manusia. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapati orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Lut, maka bunuhlah orang yang melakukan sodomi dan disodomi. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 2561. Hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat sidang das Ramadan rahimakumullah, begitu kerasnya perlakuan sodomi yang dilakukan oleh manusia di saat ini. Di mana Nabi dengan sangat keras menghukumi orang semacam ini adalah bunuhlah. Tentu ini juga ada makna lain dari kata membunuh. Dalam kesempatan ini saya tidak memperpanjang bahasan tentang kalimat membunuh di hadis ini. Selanjutnya, bagaimana laknat Allah bagi para pelaku sodomi ini? Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pun bersabda, La'anallahu man amila amala qaumul Lut, la'anallahu man amila amala qaumil Lut salasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. 3 kali diulang. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 2915, dan dihasankan oleh Su'aib Al-Arnaud. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang daras Ramadan rahimakumullah. Demikian luar biasa penjelasan yang sangat-sangat luar biasa tentang bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman, bahkan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari perilaku seksual umat pada saat ini. Oleh karenanya,
Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga pula ayat-ayat yang saya bacakan tadi dan hadis-hadis yang saya kutip tadi ini menjadi acuan kita bahwasanya agama khususnya Islam sangat melarang terhadap perbuatan-perbuatan seksual yang menyimpang. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar dalam melaksanakan aktivitas keberagaman kita benar-benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلبي يذكر أحمدا